Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan ke-11 ini akan membahas tentang multidimensional scaling atau yang kita singkat dengan MDS. Jadi sebelum kita membahas MDS, sebenarnya dari beberapa metode multivariat itu terdapat 3 metode multivariat yang outputnya adalah grafis. Grafis artinya nanti dalam bentuk plot, yaitu yang pertama multidimensional scaling atau MDS, kemudian yang kedua analisis korespondensi, dan yang ketiga itu B-plot. Nah, metode-metode tersebut dirancang untuk mengurangi dimensi, ya dimension reduction, dan menggambarkan hubungan antar observasi atau variabel. Tujuan dari MDS adalah plot yang menunjukkan informasi tentang bagaimana item berhubungan satu sama lain atau memberikan interpretasi lain yang berarti dari data. Intinya masih tidak jauh-jauh dengan hubungan karena kita kan namanya saja metode multivariat, ya ada banyak variabel yang saling berhubungan nantinya. Misalnya tujuannya mungkin untuk seriasi atau peringkat. Misalkan jika titik-titik tersebut berada dekat dengan kurva dalam 2 dimensi, maka urutan titik-titik di sepanjang kurva digunakan untuk menentukan peringkat titik-titik tersebut. Nah, ini maksudnya ketika nanti outputnya itu berupa gambar 2 dimensi ya, plot X dan Y, itu bisa kita lihat peringkatnya, misalkan tingkat kedekatan yang satu dengan yang lainnya, mungkin nanti akan beruntun dan seterusnya. MDS dapat digunakan untuk mentransformasi penilaian konsumen tentang kemiripan atau preferensi. Ini juga bisa. Jadi misalkan preferensi tentang toko atau merek itu ke dalam beberapa distance atau jarak yang akan ditampilkan dalam bentuk multidimensional space. Jadi untuk preferensi konsumen, misalkan melakukan riset pasar, itu bisa pakai MDS juga. Nanti akan kita bahas di contoh soal. Jika objek A dan B akan dinilai oleh responden adalah yang paling mirip dibandingkan dengan kemungkinan pasangan lain, maka MDS akan memposisikan objek A dan B sedemikian hingga jarak multidimensional antar kedua objek itu sama atau mirip dibandingkan dengan jarak pasangan lainnya. Jadi intinya jika responden itu menilai objek A dan B itu mirip, maka nanti letaknya di grafisnya itu objek A dan B itu akan berdekatan posisinya. Nah, hasil pemetaan menunjukkan hubungan posisi dari semua objek. Jadi misalkan seorang konsumen ditanya preferensi menggunakan produk A, B, C, D, E sampai E misalkan. Nah, itu nanti dia akan menjawab, kemudian karena ada beberapa konsumen yang ditanya, kemudian nanti kita bisa memetakannya. Oh, jadi mana yang lebih disukai oleh konsumen. Secara garis besar, MDS adalah analisis yang digunakan untuk memetakan sejumlah objek dari ruang berdimensi rendah. Maksudnya nanti dimensinya 2. Nah, ini kita masih menggunakan ukuran atau jarak ya. Sehingga dapat merefleksikan terkait mungkin ukuran tepat miripan jarak antar objek tersebut. Jadi untuk mengukur mirip tidaknya itu masih pakai jarak. Jadi di MDS kita punya jarak del IJ di antara beberapa pasang item. Nah, kita ingin merepresentasikan
item-item sebanyak N tersebut ke dalam sistem koordinat dimensi yang rendah atau misalkan dimensi 2, katakan dimensi 2. Yang mana jarak DIJ biasanya kita pakai jarak Euclidean itu jarak antara beberapa item itu nanti akan merepresentasikan jarak yang sebenarnya. Jadi yang jarak yang sebenarnya itu del IJ ini kemudian kita nanti akan mendukannya dengan DIJ. Tuh, dimana kalau kita pakai Euclidean maka jaraknya akan seperti ini perhitungan jaraknya. Nah, ini proses dari MDS sendiri, datanya itu seperti apa? Nah, data dari MDS itu ada beberapa macam. Ada similarities atau kemiripan, ketidakmiripan, kemudian jarak atau kedekatan, ya, proximity ini ya semacam jarak juga yang merefleksikan besarnya kemiripan atau ketidakmiripan atau jarak antara beberapa pasang objek. Nah, pakai yang mana, kemiripan atau ketidakmiripan sebenarnya boleh salah satu ya. Nah, tetapi SPSS di sini itu menggunakan skala ketidakmiripan. Jadi misalkan di sini contohnya ini tentang ini ekspresi dan skala ya mulai 0 sampai 5. Kalau 0 ini karena ini ya ketidakmiripan. Jadi kalau 0 itu artinya tidak sakit. Kemudian kalau 1 ya agak sakit gitu. Ini seseorang ditanya tentang mungkin reaksi dari treatment kesehatan tertentu. Jadi justru yang bagus itu di 0 ya, tidak sakit, ya tidak kesakitan, kemudian dan seterusnya sampai yang nomor 5 ini adalah sangat sakit. Tuh. Ya, di sini sebenarnya sama saja memakai yang dissimilarity atau similarity. Yang penting softwarenya mendukung kalau pakai software. Kalau pakai SPSS, maka skalanya diingat-ingat skalanya adalah skala ketidakmiripan. Misalkan ukuran yang kemiripan ya, berarti dari skala 1 sampai 9 itu seberapa mirip coklat batang A dan B. Kalau 1 berarti sangat mirip, kalau 9 berarti sangat tidak mirip. Itu kalau ukuran kemiripan. Kalau ketidakmiripan ya kebalikannya, berarti 1 itu berarti sangat tidak mirip dan 9 sangat mirip. Tuh. Kalau kalian mempunyai datanya itu kemiripan, maka tolong dirubah menjadi ketidakmiripan dulu sebelum dimasukkan ke SPSS. Nah, tipe dari model MDS ini bisa dibedakan menjadi 2 ya, berdasarkan tipe jaraknya. Jadi ada metrik dan non metrik. Metrik itu nanti datanya adalah data kuantitatif, berarti skala datanya adalah interval atau rasio. Misalkan di sini jarak antar kota. Tuh berapa kilometer jarak antar kota itu masuk ke kategori MDS yang metrik. Bisa juga non metrik, datanya kualitatif. Bisa diisi data nominal atau ordinal. Nah, data jaraknya. Misalkan di sini contohnya adalah peringkat. Tuh boleh.
Nah, ini ada final spatial representation. Ini maksudnya adalah hasil yang diperoleh dari output gambar MDS tadi ya, grafis MDS. Kalau yang non metrik kualitatif, maka outputnya adalah peringkat dari kemiripannya. Kalau yang metrik atau yang kuantitatif itu maka outputnya nanti adalah proses pengurangan atau reduction ya dari dimensinya ke dimensi yang rendah. Jadi nanti di sini kalau yang ini final spatial representation-nya itu outputnya nanti adalah tetap koordinat titik-titik dari jarak kuantitatifnya di dalam ruang berdimensi rendah. Dalam hal ini ruang berdimensi 2. Kemudian ada jumlah matriks jaraknya. Jadi bisa bentuk jarak atau kemiripan atau ketidakmiripan matriksnya. Jadi secara garis besar ya dua ini saja, metrik dan non metrik. Nah, ini sama seperti tadi dibagi dua ya, metrik dan non metrik. Nah, penggunaan MDS umumnya pada aplikasi yang menggunakan ranking, rating, pembedaan persepsi, atau dalam pengambilan suara atau voting. Untuk algoritmanya, MPS yang metrik dan non metrik itu berbeda. Karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau yang non metrik berarti nanti outputnya adalah rank order atau peringkat. Kita misalkan punya matriks jarak ya, D besar. Maka kita di sini membentuk matriks A besar, di mana matriks A besarnya itu adalah min setengah kali del IJ kuadrat. Kemudian juga membentuk matriks B, di mana B-nya itu ini. Nah, karena B itu matriksnya itu matriks simetrik, maka kita bisa menggunakan dekomposisi spektral seperti ini. Kita faktorkan dengan dekomposisi spektral. Mana V itu adalah matriks dari eigenvektor dari matriks B, kemudian matriks lambda itu adalah matriks diagonal dari eigenvalue dari B. Yang sama ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan mendapatkan Z, di mana Z adalah matriks V dikalikan dengan matriks lambda. Nah, jadi Z ini kita akan mendapatkan matriks Z ini. Nah, matriks Z ini sebenarnya adalah yang akan digambarkan nanti ya. Nah, barisan ini, barisan vektor Z1, Z2 pada matriks Z itu adalah titik-titik di mana itu menyatakan titik-titik jarak. Ya. Jadi di sini setelah kita mendapatkan Z, maka kita bisa menghitung DIJ-nya, di mana DIJ itu nanti akan mendekati jarak yang sebenarnya del IJ. Nah, untuk
Yang lainnya bisa dibaca sendiri di textbook. Jadi di sini untuk perhitungannya MDS ini memang agak sulit ya, tapi saya rasa bisa dimengerti sampai nomor 4 ini saja sudah cukup ya. Jadi intinya kita itu mencari jarak DIJ agar DIJ nanti itu bisa match atau mendekati del IJ, yaitu matriks jarak yang aslinya. Itu dengan melakukan dekomposisi spektral tadi. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya matriks jaraknya ini, kemudian kita membentuk matriks A. Ini juga membentuk matriks A. Kemudian selanjutnya kita menghitung matriks B. Sudah dapat ya matriks B dari rumus ini. Selanjutnya kita mencari eigenvalue dari matriks B sekaligus dengan eigenvektornya untuk masing-masing eigenvalue sehingga kita bisa mendapatkan nilai Z. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Z ini. Nah, kemudian nilai Z ini adalah nilai yang kita plot ya. Misalnya di sini adalah 0,0 kemudian 2 akar 2,0 dan seterusnya, jadi seperti ini. Ini kan 0,0 kemudian nanti yang 2 akar 2,0 dan seterusnya. Jadi ini yang kita gunakan untuk plotting. Ini yang kita gunakan untuk plotting sehingga plotnya seperti ini. Ini yang 0,0, ini 2 akar 2. Ini 0,2 akar 2. Kemudian yang 2 akar 2,0 di sini. Itu. Kemudian untuk yang non metrik karena datanya adalah data ordinal, maka di sini misalkan ada M jumlahnya. Kemudian kita urutkan dari del R1 S1 sampai del RM SM. Jadi prinsipnya sama, sebenarnya kita mencari dugaan ya. Karena ini urutan maka tetap dengan urutan. Jadi kita mencari atau menduga D ini dengan urutan beserta urutannya sehingga nanti akan mendekati urutan yang sebenarnya. Jadi bagaimana D topi ini mendekati del. Nah, untuk yang non metrik ini biasanya kita melakukan regresi monoton. Yang dimaksud dengan regresi monoton adalah kita melakukan pendugaan del IJ menggunakan DIJ. Jadi di sini disebut dengan monotonic regression. Nah, di sini misalkan seperti ini. Jadi yang hitam penuh ini ketika benar-benar sama ya dugaannya sama dengan nilai aslinya. Kalau yang berbeda seperti ini.
Nah, ini algoritmanya sama seperti yang tadi. Jadi pertama diurutkan sampai ke M, kemudian memilih nilai K dan beberapa inisial konfigurasi awal dari beberapa poin di dimensi K. Kemudian di sini nanti akan dilakukan regresi monoton untuk memperoleh pendugaan DIC topi ini. Nah, dan seterusnya menggunakan regresi monoton. Nah, nanti kita akan menghitung nilai STRESS atau stres, gitu ya. Jadi di sini itu iteratif, jadi selalu diulang-ulang sehingga nilai stres itu nanti konvergen. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi untuk setiap running regresi monotonik tadi itu kita kan selalu mempunyai nilai stres ya. Di sini K-nya itu dimensinya, dimensi 1 atau dimensi 2 dan seterusnya ya. Jadi kita plot di sini dimensi 1 stresnya ini dan seterusnya. Nah, kita pilih yang seperti apa? Kita pilih dimensi di mana dia itu sudah landai. Ya. Jadi misalkan di sini 2 saja sudah cukup karena ini 2 ke 3 ini sudah landai ya, sudah perbedaannya tidak terlalu jauh, 3 ke 4 juga. Jadi ini 2 dimensi sudah cukup. Ini contohnya. Contoh untuk yang metrik karena ini adalah city distance. Jadi jarak antar kota ya. Jadi ini misal yang 1 ke 1 berarti Atlanta ke Atlanta jaraknya ya 0 karena kenangan dirinya sendiri. 1 dengan 2 berarti Atlanta dengan Chicago. Chicago itu 587. Ini mungkin satuannya kilometer atau yang lainnya saya kurang paham. Dan seterusnya jadi matriksnya ini matriks simetris. Nah, ini kalau hasil plotting MDS-nya nanti seperti ini. Dalam dimensi 2. Misalkan di sini Washington DC dan New York ini sangat berdekatan gitu. Ini untuk algoritma MDS matriksnya, kalau ini yang bahasa Indonesia silahkan dibaca sendiri ya. Nah, ini kalian kan sudah mempelajari analisis komponen utama atau PCA di sebelum UTS. Nah, ini beberapa perbandingannya ya. Jadi keduanya sama-sama berfungsi sebagai pereduksi atau ya bisa mereduksi dimensi dari data yang kompleks gitu. Tetapi PCA itu lebih fokus pada dimensinya, tetapi kalau MDS itu lebih fokus pada hubungan dari skala-skala objek tersebut. Kemudian kalau di MDS itu objek-objek yang mirip pada ruang berdimensi N itu akan berdekatan pada plot dimensi 2. Kalau PCA dia itu memproyeksikan ruang multidimensi pada arah maksimum keragaman. Ya, dia lebih ke kovarian, matriks kovarians korelasi yang menggambarkan keragamannya. Nah, kelanjutannya ya mengenai matriks korelasi.
Tuh, jadi kalau di MDS bandingkan dengan PCA, kalau PCA lebih ke keragaman datanya sehingga nanti mengarah ke korelasi, tetapi kalau yang MDS itu dia nanti akan memposisikan objek yang mirip itu ke dalam ruang berdimensi 2. Output dari MDS sendiri ada 2, yaitu klaster dan ada dimensi. Kenapa disebut klaster? Karena misalkan di sini ini masih sama ya city distance. Nah, misalkan di sini New York dan Boston ini sangat dekat, itu bisa dibentuk klaster. Ini bisa dijadikan satu klasternya. Kemudian fungsi yang kedua adalah ini dimensinya, ini spatial map-nya. Jadi sebenarnya dari sini itu kita bisa membagi atau memetakan ya antar dua wilayah, misalkan kita bagi menjadi 2 misalkan ya. Yang pertama itu utara dan selatan gitu, kelompok utara ya dan selatan, atau bisa juga yang timur dan barat. Jadi kita bisa memetakan, oh ini kota-kota yang berada di wilayah timur dan wilayah barat gitu misalkan. Bisa dinamai sendiri sih sebenarnya ini. Nah, untuk diagnostiknya itu kita bisa pakai stres, di mana stres itu adalah ini cara menghitungnya adalah S kuadrat. Dia adalah sebenarnya penjumlahan dari errornya kan ya. DIJ dikurangi DIJ topi. Gitu. Jadi jangan bingung ya, tadi ada del IJ, ada DIJ ya. Jadi yang awal tadi itu del IJ itu yang asli, cara asli. DIJ itu jarak taksiran. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah yang DIJ tanpa topi ini adalah yang asli, yang DIJ topi ini yang taksiran ya. Mohon maaf tidak konsisten karena pakai kombinasi dari beberapa textbook. Nah, stres ini apa? Sebenarnya dia adalah proporsi dari keragaman ya. Proporsi varians dari disparities atau ketidakmiripan yang tidak dihitung dari model dihitung. Jadi proporsi keragaman dari ketidakmiripan yang tidak dihitung dari model. Nah, dia dikatakan baik ketika apa? Ketika nilainya kecil, karena ini adalah proporsi yang tidak dihitung ya. Maka semakin kecil maka semakin bagus. Nah, ini rule of thumb-nya adalah ketika dia nilainya kurang dari sama 0,1 itu excellent. Kalau sudah lebih besar dari 0,15 itu tidak bisa ditoleransi. Nah, singkatan dari stres itu apa sih sebenarnya? Dia adalah scaled sum of square difference. Nah, ini pedomannya. Ukuran kebaikan yang lainnya adalah ada square, kemudian ada awareness index dan Shepard diagram. Nah, ini didapatkan dari mana? Jadi bisa dihitung sendiri atau bisa pakai software. Tapi ya ada beberapa software yang menyediakan mungkin hanya R-square-nya saja atau yang hanya stresnya saja, tergantung softwarenya. Jadi silakan mencari yang cocok untuk memunculkan ini. Ini tidak jauh beda dari yang tadi. Ini
plot dari dimensi dan stres. Ini kita sebut dengan script plot. Ya, plot yang tadi itu kita sebut dengan script plot. Contoh MDS ini yang metrik juga ya, masih jarak penerbangan. Tadi US. Nah, vector plotnya, ini plot stressnya bisa kita pilih. Di sini 2 saja sudah cukup ini ya. Ini malah naik. Jadi 2 saja sudah cukup. Di SPSS bisa di-analyze, kemudian scale, kemudian kita masukkan di sini. Nah, yang penting adalah ini. Kalau datanya itu sudah jarak, maka klik yang ini, data are distances. Kalau belum jarak, maka kita bisa membuat jarak dari data. Kemudian di sini ini untuk ketika datanya sudah berbentuk jarak, kita klik shift, nah, kita pilih simetri, kemudian jaraknya apa? Oh, ini untuk yang bawah ini jika memilih create distance from data. Ya, di sini kita bisa pilih jaraknya itu interval ya, karena metrik, Euclidean atau yang lainnya silakan dipilih. Kemudian di model itu kita tulis dimensinya minimnya 2, maksimum 2 akan keluar nanti. Kalau mau cepat juga ya silahkan juga. Kemudian di option silahkan diizinkan ini. Contohnya di sini contoh tentang psikologi. Jadi ini adalah penelitian di psikologi mengenai profil. Ya, jadi profil dari seseorang. Jadi ini partisipannya adalah mahasiswa, rata-ratanya itu 23, rata-rata usianya itu 23 dan jumlah mahasiswanya yang ikut dalam penelitian ini adalah 208. Nah, instrumennya ada beberapa variabel yang akan diukur. Ini ada BI, PR, FR, dan seterusnya. Nah, ini datanya. Ini hanya ditampilkan untuk 14 orang saja. Nah, nanti kalau kita gambarkan output MDS-nya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini tidak semua variabel yang diikutkan. Jadi hanya BI sampai SA ya. BI sampai SA saja. Kita lihat MC dan SA ini berdekatan. Ini juga mungkin bisa dijadikan satu kategori atau jika memungkinkan ya sesuai definisi. Karena ini masalah psikologi. Kalau lihat di sini bisa di klaster, tapi kalau masalah psikologi misalkan nanti MC dan SA ini tidak begitu cocok ya tidak bisa dipaksakan untuk dijadikan satu klaster. Nah, ini sama ini ketika saya upload di SPSS. Kemudian ada data 2. Data 2 ini adalah data mengenai preferensi konsumen terhadap suatu produk. Nilainya dinyatakan dalam skala ordinal. Berarti ini masuk kategori yang non metrik ya. Terdapat 10 produk, ada variabel 1 sampai variabel 10. Data yang diberikan berupa matriks jarak dari preferensi antar ke 10 produk untuk masing-masing konsumen. Jadi di SPSS silahkan memilih matriks jarak.
dan didapatkan seperti ini. Jadi kita bisa tahu kedekatannya variabel 8 dengan variabel 6 dan seterusnya. Untuk MDS ini bisa juga dilakukan di R atau di software-software yang lain, silahkan. Kalau di R kita bisa pakai CMD Scale di package start itu untuk yang metrik MDS. Kemudian untuk yang non metrik itu bisa pakai ISO MDS. Kemudian bisa pakai Summon untuk yang non-linear mapping. Jadi defaultnya kalau di R itu outputnya nanti adalah 2 dimensi, tetapi kita juga bisa, kalau defaultnya 2 dimensi kan, tapi kita masih bisa edit di perintahnya. Kalau tidak, kita tuliskan langsung 2. Nah, ini sintaknya, jadi sudah saya sediakan datanya. Kemudian ini hanya ini saja ya. Jadi row name-nya dihilangkan, kemudian diganti row name-nya dihilangkan, caption-nya untuk masing-masing data. Kemudian ini sebenarnya yang utamanya ya, di MDS itu yang ini, yang fit. Jadi ini kita sudah melakukan analisis MDS, ini hanya sama dengan 2, bisa diubah. Kemudian yang ini X-nya hanya untuk menyatakan poinnya ya. Jadi X ini adalah poin yang didapatkan dari perintah output MDS ini, fit kemudian poin. Lalu ini kita perbaiki mapnya atau outputnya dengan kita namai ya dengan masing-masing kotanya. Dan ini hanya mengatur formatnya saja. Nah, nanti outputnya akan yang ini. Nah, kalau melihat seperti ini mungkin kurang jelas ya, mana yang lebih dekat dan seterusnya. Itu juga bisa kita balik ya, itu istilahnya di flip, masih sama sebenarnya. Jadi hanya untuk memudahkan pembacaan saja. Jadi kita lakukan flipping, ya membalik, merefleksikan gitu mungkin ya. Kemudian kita juga bisa pakai library iGraph sehingga nanti akan lebih bagus seperti ini. Ini yang pakai iGraph tadi. Lalu untuk mengetahui goodness of fit-nya, kalau di R itu disediakan GOF ya. Jadi kita ambil dari fit tadi yang atas tadi ini fit. Kemudian kita munculkan GOF-nya. Outputnya seperti ini. Jadi ini semacam nilai chi-square-nya. Maaf kok chi-square. R-square-nya. Jadi sekitar 0,998. Ini untuk yang pertama, eigen value pertama dan eigen value kedua. Kita ambil yang eigen value kedua, ini kedua dimensi. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.